Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2, Praktikum Metabolisme dan Informasi Genetika kelas Indralaya. Ada saya Wahid Miftahuddin dan ada 3 teman saya, Ari Akbar, Galuh Abdah, dan Dwi Fitri. Pada percobaan kali ini, kami akan melakukan percobaan ke-9 tentang isolasi minyak atsiri dari serai wangi. Selamat menyaksikan. Dasar teori, tanaman serai wangi atau Comboper Nadus alrendi adalah salah satu tanaman yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Suatu tanaman dapat digunakan sebagai sumber obat baru karena memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional adalah serai wangi yang memiliki kandungan senyawa aktif seperti flavonoid, polifenol, alkaloid, dan minyak atsiri. Selain digunakan sebagai rempah-rempah atau bumbu masak, tanaman ini dapat diolah menjadi lebih bernilai dengan cara mengisolasi minyak atsiri yang terdapat pada tanaman ini. Kandungan kimia dari minyak atsiri serai wangi adalah citronellal, geraniol, dan citronellol. Aktivitas antibakteri minyak atsiri ini dari Combopogon winterius Jowit atau serai wangi menggunakan metode mikrodilusi yang menunjukkan bahwa minyak atsiri mampu menghambat semua bakteri uji, diantaranya adalah Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Shigella vigneri, dan Bacillus Quercus. Selang, saringan, kaleng, toples, botol penampung hasil destilasi, pentil ban dalam dan baut, paku, palu, gunting, cutter, kompor gas, lem, baskom, suntikan, timbangan, lilin, serai wangi, es batu, air, pertama kita akan membolongi bagian untuk masukkan selang menggunakan lilin. Dan kita akan merangkai alat destilasi dengan benar agar tidak terjadi kebocoran saat melakukan destilasi. Di mana pada kaleng pertama itu adalah sebagai tempat atau wadah campuran zat yang akan didestilasi, yang kemudian dialirkan untuk ke toples kedua itu sebagai penyalur uap atau gas dengan es batu yang akan ditampung melalui botol hasil destilasi. Kita siapkan serai wangi yang akan kita gunakan. Timbang serai wangi sebanyak 1 kilo.
Cuci serewangi sampai bersih. Masukkan serewangi ke dalam wadah. Kemudian, proses ini adalah proses kondensasi. Bisa teman-teman lihat, dari sini uap airnya akan mengalami kondensasi menjadi uap air yang akan ditampung di wadah penampungan. Kemudian hasil destilasi yang kita dapatkan tadi kita diamkan selama 24 jam sampai terbentuk 2 lapisan. Setelah didiamkan selama 24 jam, inilah hasil yang didapat minyaknya. Selanjutnya setelah kita ambil minyaknya didapatkan yaitu sebesar 0,2 mili. Rendemen. Massa serewangi sama dengan 1 kg atau sama dengan 1000 gram. Volume minyak atsiri yang didapat adalah 0,2 ml. Massa minyak sama dengan volume minyak atsiri dikali berat jenis serewangi sama dengan 0,2 ml dikali 0,884136 gram per mili. Massa minyak yang didapat adalah 0,1768272 gram. Persentase rendemen sama dengan massa minyak atsiri dibagi dengan massa awal serewangi dikali 100% sama dengan 0,1768272 gram dibagi dengan 1000 gram dikali 100%. Maka persentase rendemen yang didapat adalah 0,01768272%. Pembahasan pada praktikum kali ini adalah isolasi minyak atsiri dari serewangi dengan metode destilasi uap. Destilasi uap merupakan proses pemisahan suatu campuran air dan bahan yang tidak larut sempurna atau larut sebagian berdasarkan perbedaan titik didih dengan menurunkan tekanan sistem, sehingga didapatkan hasil penyulingan jauh di bawah titik didih awal. Pada proses destilasi dilakukan proses pemanasan untuk menguapkan air. Air akan menguap karena tekanan yang ada di dalam sangat tinggi, sehingga uap air akan membawa minyak atsiri yang terkandung di dalam serewangi karena massa jenis minyak lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Minyak atsiri yang dihasilkan tidak akan menguap karena titik didih minyak atsiri lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih air. Air dan minyak atsiri yang dihasilkan masih berupa uap, oleh karena itu dilakukan penurunan tekanan dengan menggunakan air es atau pendingin agar uap yang dihasilkan dapat berubah menjadi cairan yang memiliki titik didih lebih rendah dibandingkan pada proses destilasi uap tadi. Kesimpulan, yang pertama, titik didih minyak atsiri lebih tinggi daripada air sehingga minyak atsiri tidak akan teruapkan oleh air. Yang kedua, minyak atsiri yang dihasilkan akan berada di atasnya air karena massa jenis minyak atsiri lebih ringan atau kecil dibandingkan air. Yang ketiga, fungsi air es adalah untuk menurunkan suhu dan tekanan uap air serta mengubah uap air menjadi cairan. Baiklah teman-teman, itu tadi
video percobaan ke-9 dari kelompok 2 Indralaya tentang isolasi minyak atsiri dari Serehwangi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.